pakai Quran sama. Misalnya kelompok Qadariyah, dalil pakai ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakalan merubah nasib suatu kaum, tidak bakalan merubah kondisi Indonesia ini sampai bangsa Indonesia yang harus merubahnya sendiri. Itu namanya punya kuasa, punya kadar untuk menentukan nasib sendiri. Nah, kelompok Jabariyah juga punya hadis, punya dalil, rata-rata menggunakan Al-Quran. Firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melemparkan tombakmu sampai mematikan jenderal di Surabaya, itu bukan. Tapi Allah yang melemparkannya. Kamu tidak lebih dari robotnya Allah. Dalilnya juga pakai Al-Quran. Itu kalau hanya dengan Quran, waduh, sulit untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Baik dalil yang dipakai yang pertama maupun yang kedua, nanti kalau ditindaklanjuti pemikiran berikutnya pasti bermasalah. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin melarat? Tidak ada. Tapi kenyataannya sudah bekerja keras, membanting tulang, sampai kepala ditaruh di bawah, kaki ditaruh di atas. Kenyataannya sampai sekarang juga belum kaya. Misalnya begitu. Akhirnya menyadari man proposes, God disposes. Al insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Kita hanya bisa pikir-pikir, ikhtiar, tapi Allah yang nanti ending menentukan takarannya. Itu ceritanya, disadari kok oleh mereka sendiri. Dalil Jabariyah juga begitu. Nanti kalau didiskusikan bermasalah. Yang namanya tombak kita lontarkan, ya harus ada ikhtiar lah. Jenderalnya di arah mana? Timur. Kan tidak mungkin tombak kita arahkan ke barat. Bah, nanti kalau Allah, nanti kan nyelentong dewe. Masa begitu? Gitu. Ya harus ada ikhtiar. Kalau yang kita bunuh di arah timur, lemparkan tombak ke arah sasaran. Dia mati, yakini bukan saya yang buat dia mati, Allah yang membuat dia mati. Tidak ada sombong, tidak ada. Jadi kedua dalilnya pun kalau dianalisa juga bermasalah. Maka merujuk dengan cara manhajnya Rasul, kita yakin memang ditakdirkan, tapi kan kita tidak tahu. Ditakdirkan oleh Allah, sakitkah, sehatkah, enggak tahu. Maka kalau kenyataannya sakit, seharusnya ada ikhtiar. Ikhtiarnya yakni pengobatan gitu. Dini ikhtiar pengobatan masih saja tidak sembuh, yakini sakit inilah yang terbaik bagi saya menurut
Allah. Amantu bil qadar, kenyataan yang sudah terjadi ini. Saya sudah berobat kemana-mana, saya kok belum sehat juga. Kematian kayaknya sudah diambang pintu. Enak. Husnudzon kepada apa? Allah. Sebagaimana bimbingan dalam firman Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Sadar, kalau aku sakit ya Allah, memang Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Tapi cari media yang syar'i. Nah, media yang syar'i entah itu kepada tabib, entah kepada tim ruqyah, entah kepada ahli bekam, atau kepada dokter spesialis, itu ikhtiarnya harus dijalani gitu. Karena kita yakin kok janji Rasul hak. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Siapa nyana sakit lama seperti itu, lah kok akhirnya waras dengan cipluan itu, ya Allah. Dilalah tiba hanya pakai apa? Cipluan misalnya begitu. Belum ketemu aja. Yang jelas sudah diturunkan juga pengobatannya oleh Allah. Tinggal kita harus ikhtiar, kira-kira bisa sehat ini medianya seperti apa. Pesan Rasul supaya hati-hati di dalam ikhtiar berobat, harus betul-betul yang sesuai dengan syar'i. Kalau tidak dibimbing begini, khawatir kita terpuruk nanti ikhtiarnya tidak syar'i. Ada ikhtiar yang tidak syar'i banyak. Kon percaya ndak ambek aku? Apa? Kon ndak wis berobat kemana-mana ndak sembuh toh? Tuh kono nang Abazen dulu. Disuwuk mari. Lah kebetulan Abazen punya demit. Minta bantuan apa? Jin. Wah, selalu memberikan iming-iming kenyataan. Viral di mana-mana. Penyakit apapun tidak sembuh kalau diadakan kepada Abazen. Rumahnya Serujo. Tiba ono loro Abazen. Nah, karena Abazen yang satu sudah wafat, dibawa ke rumah saya, podo-podo Abazennya. Akhirnya ikhtiar saya pakai ceklik kayak congkok itu loh. Ada yang halus, ada yang kasar. Pasien datang, saya tanya sakit apa? Waduh, sakit ini. Oh, gampang. Sini telapak tangannya, hadapkan saya. Saya doakan, tapi doanya syar'i. Allahumma ya mudhibal ba'si antas syafi la shifaa illa shifauka faswi'an. Siapa namanya? Sifaan la yughadiru sakoma. Redaksi hadis macam-macam. Saya cari redaksi yang paling sahih. Baru syaratnya telapak tangannya ditutup. Tuk. Oke.
Kalau enggak telapak tangannya masih belum mandi, lengannya. Duk, gitu. Sudah sembuh? Belum Ustadz. Komat kamit lagi. Kalau krungu gitu. Nek krungu malah enggak mustajab gitu. Komat kamit kayak dukun gitu loh, gitu loh. Dikeraskan, tuh loro loh itu tangan itu. Ayo ngomong enggak sembuh tak kuit maneh gitu. Bareng saya keraskan loro, sudah Ustaz, sudah sembuh. Oh sembuh temenan ya. Ada yang enggak bisa jalan dibawa ke rumah saya, ya kepuk kentolnya. Loro, lari ke rumah sakit. Itu namanya motivasi. Pengobatan dengan motivasi itu luar biasa. Kadang-kadang ulama dulu disiapkan air, mari ditungani ditoni. Kongon ngombe, kamu kok gak ketularan penyakit gitu. Macam-macam ikhtiarnya. Dilihat sesuai dengan syar'i atau tidak. Tetap harus dalam koridor sesuai dengan syariah. Alhamdulillah kita temukan hadis dari seorang Ansor. Wa an rajulin min Ansor, dari seorang Ansor qala berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan bihi jurhun. Rasul membesuk seseorang yang kena luka. Entah luka kena pedang atau kena pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dawuh, ud'u lahu tabib bani fulan. Tolong panggilkan untuk orang yang sakit ini tabib dari bani fulan. Zaman Rasul sudah ada yang namanya tabib, sekarang dikenal dengan dokter misalnya gitu. Jadi itu mediator, ikhtiar untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Oh, kalau gitu, kalau saya sakit sekarang karena ilmunya maju, sakit apa dulu? Kalau sakit jantung, ke spesialis apa? Jantung. Kalau sakitnya paru-paru, ya ke spesialis apa? Paru-paru, lebih spesifik lagi. Itu termasuk ulil amri itu. Ulil amri dalam masalah perjantungan, dokter spesialis jantung gitu. Jangan seperti teman saya. Sakit, dinasihati dokter pribadinya tidak boleh mengkonsumsi 12 macam makanan. Lah kok ke-12 itu kesenangannya dia gitu. Saya besok itu komentarnya menarik. Allah menghalalkan kok dokter enggak menghalalkan. Ya dimakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Jadi makanan itu bukan sekedar halal. Di samping halal harus apa? Thayyib. Cocok enggak dengan kebutuhan kita? Saya sudah kena darah tinggi kayak gini, makan kepalanya kambing ya bludrek gitu. Jadi itu halal, tapi tidak thayyib bagi saya. Misalnya gitu. Masya Allah. Itu termasuk ulil amri dalam hal tentang penyakit terkait yang kita alami. Maka seharusnya kita juga menaati dia gitu. Ud'u lahu tabiba bani fulan
Fada'ahu faja'a. Tabib itu pun akhirnya diundang dan dia datang. Pikiran kita, kira-kira dengan doanya Rasul kan sudah cukup gitu. Tapi orang ini butuh dokter spesialis. Faqalu, lalu para sahabat bicara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa yughni ad-dawa syai'an, apa memang kita butuh pengobatan? Itu kita sahabat. Bukankah Allah yang nanti menyembuhkan? Faqala subhanallah. Tidak boleh ngomong gitu itu, ya Allah, tidak boleh. Anda punya sakit, ikhtiarnya harus diobati. Wahal anzalallahu min da'in fil ardi illa ja'ala lahu syifa. Ini janji. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan apa? Pengobatannya. Jadi kalau kita ngomong penyakit ini tidak ada obatnya, bohong. Ada, cuma kita belum tahu. Gak boleh. Kalau nas sudah mengatakan ada, kita tidak boleh mengatakan tidak ada. Mungkin belum ditemukan. Sudah ada yang tahu kalau kena COVID obatnya apa? Yang paling mujarab itu belum tahu. Sama, saya juga belum tahu. Pasti ada obatnya. Konon di Thailand sudah diuji coba, sudah berhasil. Misalnya begitu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad 23.204, periksa sahihah silsilah hadis sahih yang disusun oleh Albani nomor 517. Yang merasa tidak cocok boleh, mengkritik boleh, tapi harus secara ilmiah. Jangan a priori karena Albani tidak mau misalnya gitu. Kalau memang kita ada kok nggak cocok dengan penelitian dia, boleh, tapi harus lebih ilmiah. Kemudian saya temukan hadis Usama bin Abi Syarik Al-Amiri. Wa an Usama bin Syarik Al-Amiri radhiyallahu anhu qala syahidul azaba yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ala natadawa, faqala na'am tadawu ibadallah fa innallaha lam yunzil da'an illa wa qad anzalalahu syifaan illa da'an wahidan. Kecuali satu penyakit teman-teman yang Allah tidak mengeluarkan pengobatannya. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa al-haram. Kalau sudah seperti saya ini, ya tidak mungkinlah diobati biar menjadi kayak usia 17 tahun lagi gitu. Itu ceritanya. Saya bacakan terjemahannya. Usama bin Syarik Al-Amiri radhiyallahu anhu berkata, saya sering ditegur gara-gara meringkas radhiyallahu anhu seperti ini ketika di Saudi Arabia. Tidak boleh diringkas kita, harus ditulis resmi. Radhiyallahu
anhu. Karena ini doa. Ya. Saya hanya bilang ini adalah rumusan, simbol. Saya tanya, ada enggak yang membaca ini? Usama bin Syarik al-Amiri RATT? Enggak ada. Pasti membacanya tetap radhiyallahu anhu. Kayak ada mobil itu loh. Ada simbolnya H ngadeg. Jelas itu bukan mobil H, enggak. Mobil Honda. Tapi kalau miring Hyundai. Jadi enggak mungkin tuh mobil H miring, enggak. Itu hanya untuk efisiensi saja dalam penulisan. Intinya bagaimanapun orang membaca simbol ini adalah radhiyallahu anhu. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Saya teringat bekerja di sana kalau nggak cocok nanti sore dipulangkan gitu. Ya sudah, saya rubah semuanya. Belum keluar kamar, saya panggil lagi, Syekh, kemari. Sudah kamu rubah? Sudah. Semuanya? Iya. Oh enggak, perubahan ini kan bisa kok, repot. Enggak sampai setengah menit berubah semua. Saya coba ya, RA titik. Saya ganti di sini tulisannya radhiyallahu anhu. Gitu ya. Saya replace all. Oke. Ketemu 108. 117. Loh sudah berubah semua, saya. Ya, kuais. Akhirnya bisa lama dinasti itu. Adek ngeyel, engkau sore dipulangkan gitu. Urusan gini aja kok repot gitu. Berubah RA lagi bisa enggak? Bisa. Mau saya rubah. Ya ini aja saya copy, saya taruh di sini. Yang ini saya ganti RA titik. Berubah enggak kira-kira? Berubah, wong komputer pinter. Loh sudah berubah lagi semuanya. Cepat kamu, cepat. Karo daerah rahasia. Jadi kerja di Saudi itu 3 syaratnya. 1, kebutuhan, tenaga saya masih dibutuhkan. Bahkan saya diminta sudah pensiun dini aja sana. Tenaga kamu kami butuhkan di sini. Enggak, saya akan tetap pulang kecuali perizinan saya diperpanjang. Karena tidak bisa diperpanjang, kami kontak saya tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, kemampuan. Sudah diuji 9 guru besar saya. Yang ketiga, kecocokan. Nah ini yang repot. Gak cocok titik, sore diantarkan ke airport, wassalam. Itu ceritanya begitu. Iya, ini yang susah. Aku menyaksikan orang asing bangsa Arab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat? Nabi menjawab, iya harus berobat. Berobatlah wahai para hamba Allah. Ternyata bukan hanya orang ini yang dinasihati Rasul. Seluruh hamba Allah juga dinasihati untuk ikhtiar di dalam apa? Pengobatan.
Allah. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga yang menurunkan apa? Obatnya. Kecuali satu penyakit, mereka bertanya, wahai Rasulullah, penyakit apa itu? Nabi menjawab, yaitu ketuarentaan. Nah, itu tantangan medis. Mudah-mudahan nanti ada yang mampu. Usia saya sudah 167 tahun. Kira-kira bisa enggak kembali ke 21 tahun gitu. Insya Allah bisa. Oh, ini tantangan berarti. Hadisnya dikeluarkan Abu Daud nomor urut 3855, Tirmidzi 2033, 38, Ibnu Majah 2436, Ahmad 18.479. Alhamdulillah. Ini menjadi ciri khas tulisan saya, selalu menggunakan takhrid tidak hanya dari satu referensi, tapi dari berbagai referensi. Yang terakhir sekarang adalah ruqyah syar'iyah dan bekam. Ya mohon maaf Bapak Ibu, baca hadis ya kita kembali ketika kita hidup zaman Rasul. Karena apa? Pada zaman Rasul memang yang efektif dari penyembuhan dulu itu kalau enggak menggunakan ruqyah juga menggunakan apa? Bekam. Bukan berarti tidak boleh kecuali keduanya. Enggak. Ini masalah kauniyat. Kalau masalah kauniyat, kata Rasul, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Sementara yang ada pada kita, inilah yang bisa dijadikan sarana untuk penyembuhan. Bab yang bicara tekstual, enggak. Itu berlaku ila yaumil kiamat. Ya monggo. Gak usah ngotot gitu. Nanti cangkok jantung pakai apa? Bekam. Opo ini sing dibekam. Misalnya begitu. Misalnya. Nah, untuk ruqyah ini hati-hati. Karena rawan daripada kesirikan. Hakikat ruqyah itu awalnya pemberdayaan. Awalnya begitu. Dalam kondisi tertentu bolehlah intervensi. Bayangkan zaman kita hidup bersama Rasul, ada orang ini yang mohon maaf selalu saja hidupnya kena musibah, ujian, musibah, ujian. Siapa yang sabar kalau hidup selalu dirundung musibah? Maka Rasul minta dituliskan fasbir sabron jamila innallaha ma'as sabirin. Dikalungkan gitu. Pesan moralnya apa? Biar selalu ingat penyakit apapun yang kamu terima, ingat kalungan Rasul supaya sabar yang baik. Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Akhirnya jadi mujarobat. Waduh. Ya repot akhirnya. Ada teman-teman yang diutus oleh Rasul menuju sebuah tempat, melintasi kabilah, butuh makan, tidak dikasih makan, butuh tempat, tidak dikasih tempat. Ya sudah ikhtiar, cari tempat, cari makan yang apa adanya. Ada berita, rajanya ini tersengat penyakit berbisa. Masyarakatnya tidak bisa
menyembuhkan. Datang ke kelompok sahabat ini, ada enggak di antara kalian yang bisa menyembuhkan raja kami? Berani-beraninya teman kita ini, ada saya yang akan menyembuhkannya nanti. Tapi dengan catatan, nanti kalau saya obati sembuh, apa? Kasih kompensasi. Oh tenang, nanti saya usulkan ke raja nanti. Akhirnya datang ke raja itu diruqyah dengan bacaan surat apa? Al-Fatihah. Sembuh. Oleh raja dikasih 30 ekor kambing. Begitu kumpul, gimana teman-teman? Ini kambing kita konsumsi apa enggak? Sebentar, kita tanya dulu kepada Rasul gitu. Iya. Dulu enggak ada HP. Ya tunggu pulang dulu, lapor dulu, jangan-jangan enggak boleh nanti gitu. Setelah cerita, Rasul balik bertanya, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah bisa jadi ruqyah? Ya saya pahami begitu ya Rasul. Ketawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bener kamu itu loh. Kami dapat hadiah ya Rasul. Oh kalau gitu aku bagi dong, kasih bagiannya. Kalau gitu boleh enggak Pak? Boleh. Karena nanti ada hadis warning bagi mereka yang meruqyah dengan minta imbalan itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Maka nanti harus dipadukan. Harus dipadukan dua hadis yang seakan-akan tabib ini tidak boleh minta upah. Ada tabib ini punya hak jasa atas apa? Pengobatan. Sampai Rasul aja bilang kok kepada tabib ini, berikan kepada mereka sesuatu. Alhamdulillah di Medan apa di mana itu Sumatera Barat ini, dokter yang tidak pernah mengambil apa? Minta jasa sama sekali. Masya Allah. Allah memberikan jalan keluar, hasilnya jauh lebih banyak daripada minta apa? Jasa. Siapa tahu nanti menginspirasi dokter di sini, pokoknya ikhlas untuk mengobati. Ya mudah-mudahan Allah akan menjadikan jalan keluar. Kalau sampean sebagai dokter begitu, wah ini baru pengobatan yang betul-betul ridhonya Allah. Sekarang empuk 100.000. Itulah ceritanya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini, kalau lah sehat, yakini ini datangnya dari Allah, bukan karena obat itu. Ini bedanya antara tauhid dengan apa? Syirik. Keyakinan kita sembuh karena Allah. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.